Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Firmansyah dengan NPM 23315024 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arus bolak-balik. Arus bolak-balik AC adalah arus listrik yang berubah arah secara periodik. Hal ini berbeda dengan arus searah DC yang hanya mengalir dalam satu arah. Karakteristik arus bolak-balik. Arus bolak-balik memiliki sifat sinusoidal yang berarti nilai arusnya berubah-ubah secara periodik dan mengikuti pola gelombang sinus. Selain itu, AC juga dapat dengan mudah diubah tegangan dan frekuensinya. Untuk visualisasi lebih lanjut, lihatlah tabel di bawah untuk perbandingan tegangan dan frekuensi arus bolak-balik dalam berbagai negara. Ini adalah contoh arus bolak-balik di berbagai negaranya. Kita lanjut saja. Rangkaian seri arus bolak-balik. Rangkaian seri pada arus bolak-balik menghubungkan komponen listrik secara berurutan sehingga arus melalui semua komponen dengan nilai yang sama. Sebuah visualisasi kolom dapat lebih jelas menggambarkan bagaimana rangkaian seri dibentuk. Keuntungan dari rangkaian seri. Rangkaian seri sederhana dan mudah dirangkai. Efek visual yang konsisten pada semua komponen. Kerugiannya yaitu jika salah satu komponen rusak, seluruh rangkaian putus. Tegangan total rangkaian seri sama dengan jumlah tegangan setiap komponen. Rangkaian paralel arus bolak-balik. Rangkaian paralel arus bolak-balik menghubungkan komponen listrik secara paralel sehingga tegangan sama pada setiap komponen. Berikut adalah visualisasi menggunakan kotak-kotak untuk menjelaskan karakteristik rangkaian paralel secara singkat. Keuntungan dari penggunaan rangkaian paralel. Jika salah satu komponen rusak, komponen lain tetap beroperasi. Kerugian dari rangkaian paralelnya lebih rumit dalam pemasangan dibandingkan dengan rangkaian seri. Rangkaian campuran arus bolak-balik. Rangkaian campuran adalah kombinasi dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Beberapa komponen terhubung secara seri, sementara yang lain terhubung secara paralel. Ini memberikan keuntungan dari kedua jenis rangkaian. Untuk memahami lebih lanjut, lihatlah diagram panah yang menjelaskan cara rangkaian campuran dibentuk. Langkah 1. Hubungkan beberapa komponen secara serentak. Langkah 2. Terapkan beberapa komponen secara paralel. Langkah 3. Terhubung antara komponen seri dan paralel. Transformator. Transformator adalah suatu alat yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan dalam arus bolak-balik. Melalui proses induksi elektromagnetik, transformator bisa mengubah tegangan sesuai kebutuhan. Aplikasi rangkaian arus bolak-balik. AC digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi seperti sistem tenaga listrik, perangkat elektronik, mesin industri, transportasi, dan banyak lagi. Salah satu aplikasi paling umum adalah penggunaan AC dalam sistem kelistrikan rumah tangga. Untuk memvisualisasikan lebih lanjut, lihatlah diagram waktu untuk menggambarkan bagaimana penggunaan arus bolak-balik di berbagai aplikasi. 1. Tenaga listrik. Generasi, transmisi, dan distribusi listrik menggunakan arus bolak-balik. 2. Elektronik. AC digunakan dalam perangkat elektronik seperti televisi, komputer, dan perangkat audio. 3. Mesin industri. Banyak mesin industri menggunakan arus bolak-balik dalam operasinya. Di sini ada contoh soal dan pembahasannya dari arus bolak-balik. Soal nomor 1 yaitu seri hambatan 40 dan kapasitor dengan reaksi kapasitas 30 dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Tegangan efektif 220 volt. Tegangan efektif pada resistornya adalah R sama dengan 40 ohm, XC nya 30 ohm, VZ nya sama dengan 220 V. VR sama dengan yang ditanya VR Z sama dengan XC kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 30 kuadrat ditambah 42
40 kuadrat. 30 kuadrat yaitu 900, 40 kuadrat sama dengan 1600. 900 ditambah 1600 sama dengan 2500. 2500 akarnya yaitu 50 ohm. I sama dengan V Z per Z sama dengan 220 per 50 sama dengan 4,4 A. VR sama dengan I kali R sama dengan 4,4 dikali 40 sama dengan 76 volt. Jadi jawabannya adalah 176 volt. Soal nomor 2. Susunan seri hambatan 80 dan kapasitor dengan reaksi kapasitas 60 dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik. Tegangan efektif 30 volt. Tegangan efektif pada resistor adalah, langsung saja ke pembahasan. R sama dengan 80 ohm, XC 60 ohm, VZ nya 300 volt. Yang ditanya yaitu VC. Z sama dengan XC kuadrat ditambah R kuadrat. 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. 60 kuadrat yaitu 3600, 80 kuadrat yaitu 6400 sama dengan 1000. 1000 sama dengan 100 ohm. I sama dengan VZ per Z sama dengan 300 per 100 yaitu 3 ampere. VC sama dengan I kali XC sama dengan 3 dikali 60 sama dengan 180 volt, yaitu jawabannya adalah 180 volt. Kesimpulannya yaitu arus bolak-balik memiliki karakteristik khas yang memengaruhi dalam berbagai rangkaian listrik dan aplikasi di kehidupan sehari-hari. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsipnya, kita dapat menggunakan AC secara efisien dan efektif. Untuk mengakhiri, lihatlah ilustrasi yang menggambarkan keindahan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Kelistrikan rumah tangga. AC digunakan lampu, kipas angin, dan berbagai perangkat rumah tangga lainnya. Industri. Banyak peralatan industri menggunakan AC dalam proses produksi dan operasionalnya. Elektronik. AC merupakan kekuatan yang mendorong berbagai perangkat elektronik di sekitar kita. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.